Jadi dari dua tadi, sukses dan improve, itu masing-masing kita nerima hanya 25 per kelas. Jadi hanya ada 75 se-Indonesia yang kita terima untuk masuk ke program itu. Keunggulannya apa? Satu, ada jaminan kerja. Gitu ya, ada jaminan kerja di program itu. Jadi dari kampus komitmen bahwa 1 tahun setelah lulus kok nggak dapat kerja, 100% uang dikembalikan. Nah itu komitmen uang kuliahnya gitu ya? Uang kuliahnya. Kenapa kita berani kayak gitu? Jangan-jangan hoax? Enggak, kita enggak hoax. Tadi Budi udah menyampaikan panjang lebar ya, bagaimana mulai awal ya kita rekrut. Kalau kita ngomong di sukses dan improve itu rekrutmen ada 3 tahap Mbak. 1 tes TPA, setelah lulus tes TPA tes wawancara, setelah lulus tes wawancara adalah tes FGD, Focus Group Discussion. Artinya dari awal input itu udah baik sekali kita ambil, kemudian ditambah dengan proses pembelajaran yang disampaikan Bu Direktur tadi ya, begitu komprehensif gitu ya. Terus kerjasama dengan industri juga udah siap, ya tadi kalau industri nggak mau ya salah namanya kan gitu ya Bu ya. Karena semuanya udah kita sesuai dengan apa yang lo mau, nah gitu. Oke, nah mungkin kalau untuk ya dia masuk ke regulernya. Ada program reguler. Ada regulernya. Nah, gitu. yang membedakan apa? Dari segi tesnya atau bagaimana nanti? Iya, yang membedakan satu dari tesnya ya. Kalau masuk ke reguler itu hanya tes TPA doang gitu ya. Tes TPA doang gitu. Sementara kalau yang kelas unggulan tadi ada TPA, ada wawancara, ada FGD. Terus selama proses pendidikan juga beda ya Bu ya. Jadi anak-anak yang masuk kelas unggulan itu wajib ikut organisasi. Kita wajibkan dan kita akan pantau terus dia. IP-nya ya, IPK-nya akan kita pantau terus. Terus yang paling mencolok adalah sebetulnya kalau yang kelas unggulan jaminan kerja. Ya kan? Kalau nggak kerja kita siap mengembalikan 100%. Tapi yang reguler tidak. Terus tadi pertanyaan, berarti kalau gitu yang reguler nggak diurus? Bukan kayak gitu. Gitu. Munculnya kelas unggulan karena serapan regulernya tinggi. Gitu loh. Karena serapan regulernya tinggi, kenapa nggak kita bikin kelas unggulan aja? Bahkan kelas unggulan ini yang kita tawarkan sekarang, karena saya juga di bidang beasiswa ya Bu ya, itu kita tawarkan kepada kelas industri. Jadi perusahaan silakan tuh pilih karyawan terbaik, bisa karyawan terbaik, atau dana CSR untuk masyarakat terbaik. Ada 20 orang misalnya, oke, sekolahkan kepada kita. Gitu ya, ambil D3 kelas unggulan di kita. Kurikulumnya sesuai dengan pemberi beasiswa. Perusahaan mintanya anak ini nanti akan jadi apa? Gitu. Jadi ada kelas itu juga. Sehingga ketika nanti anak ini lulus, walaupun sekarang kita bukan kedinasan. Kalau dulu kita kedinasan ya Bu ya. Ketika masih CGN itu masih kedinasan. Sekarang nggak kedinasan. Tapi kita bisa bikin atau skema yang itu kedinasan. Contoh apa? Kedinasan intinya kan ketika dia lulus langsung dapat kerja kan itu kedinasan. Jadi kan itu ya. Intinya kan itu bisa kita buat dari skema perusahaan, beasiswa perusahaan gitu. Jadi tadi yang tanya perusahaan santai aja lah, aman insya Allah. Aman. Oke, terima kasih Pak Raffi, ini juga menarik sekali. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Anjar Lanjar. Sampai berani garansi uang kembali jika tidak keterima kerja pasti masuknya sulit. Nah, seleksinya ketat dan jumlahnya terbatas. Silahkan dijawab. Seleksinya ketat begitu kata Mbak Anjar ini. Jangan bilang ketat kalau belum nyoba. Gitu ya. Jadi jangan bilang sulit kalau belum. Bagaimana sistem tes yang ada di LPP? Apakah menggunakan nilai rapor kah atau tes atau bagaimana ini? Kami tetap menggunakan tes ya. Itu udah permintaan dari Bu Direktur, tetap ada tes gitu ya. Tesnya bagaimana? Kita online. Ya sekarang ini kita jadi sangat termudahkan ya dengan adanya pandemi, kita bisa menggunakan aplikasi Meet, menggunakan aplikasi Zoom gitu ya. Jadi tetap misalnya hari ini sedang berlangsung untuk seleksi beasiswa KIP kuliah. Kalau kita dulu namanya bidik misi. Ya sekarang juga sedang berlangsung hari ini sampai besok tes wawancara gitu. Skemanya bagaimana ya? Kita pakai online. Gitu. Jadi nanti dia masuk ke timnya, dia selama proses mengerjakan ya kita awasi. Jadi ya benar-benar input yang kita dapat ya yang bagus gitu. Terus nanti kalau untuk kelas unggulan tadi yang ada seleksi wawancara juga online dan wawancara juga online. Juga online, terus FGD-nya juga online ya. Pertamanya kita minta untuk bikin resume dulu. Biasanya kita kasih studi kasus. Artinya memang sekarang tadi Budit juga mengatakan bahwa dosen sekarang itu banyak ngasih studi kasus, bukan lagi mencekoki teori-teori gitu ya. Nah itu untuk kelas unggulan dari awal sudah coba kita stimulir dengan itu gitu. Studi kasus. Oke, terima kasih Pak Raffi. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Leni Darlina. Beasiswa apa saja yang ada di LPP? Oke. Beasiswa apa aja yang ada di LPP?
Kalau ngomong beasiswa sekarang yang masih ada adalah beasiswa kampus gitu ya. Beasiswa kampus kita masih ada gitu ya. Terus sekarang lagi berjalan beasiswa bidik misi. Kalau beasiswa yang sudah kita jalankan adalah beasiswa BPDB Kelapa Sawit. Ya, beasiswa BPDB Kelapa Sawit belum selesai. Pengumumannya nanti di 7 September. Terus ya memang saat ini yang paling banyak adalah beasiswa yang basically-nya adalah sawit ya Mbak ya. Karena kita nggak menutup mata bahwa kalau perkebunan saat ini ya sawit yang the best. Ya, yang the best sawit gitu. Jadi kalau ngomong beasiswa tadi kita punya beasiswa BPDB Kelapa Sawit, kita punya beasiswa dari industri PTPN 3, kita punya beasiswa dari beasiswa Pemda Labusel. Jadi kita beasiswa itu nggak hanya dari industri, tapi dari pemerintah daerah juga. Yang itu kemudian sedang kita cloningkan untuk ke Pemda-Pemda yang lain gitu ya. Kenapa Pemda Labusel, Labuan Batu Selatan di Sumatera Utara ngasih beasiswa kepada kami? Karena hampir 80% masyarakatnya adalah di sawit kerjanya. Dan di situ ada perusahaan gitu ya. Ada perusahaan. Jadi skema ini yang kemudian pengen kita cloning juga ke kabupaten-kabupaten yang basicnya sama dengan Pemda Labusel. Dan itu untuk dananya nggak harus dari Pemda Labusel, tapi juga bisa dari CSR perusahaan. Nah kita ada skema itu juga. Jadi beasiswa perusahaan yang dari Pemda Labusel itu dari Pemda gitu ya. Terus juga PT SMS di Dombu sana gitu. Tapi untuk yang skalanya umum saat ini yang ada tinggal beasiswa kampus. Apa kelebihannya beasiswa kampus? Nanti dia akan mendapatkan di UKT 1 gitu ya. Jadi per semesternya hanya 3,5 juta. Itu aja. Jadi tidak ada uang gedung, tidak ada apa karena kita UKT ya Bu ya. Jadi 3,5 juta. 3,5 kalau kita ngomong dia sekolahnya 6 semester berarti 7 kali 3 gitu ya 21 juta. Dia fresh graduate masuk kalau kita levelnya adalah di mandor besar naik terus jadi asisten, gaji dia per bulan bisa 5 juta. 4 bulan close case kan gitu ya. Balik modal gitu. Balik modal gitu. Okay. Jadi aman. Oke, nah mungkin tadi untuk mendapatkan beasiswa gini apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi atau diikuti oleh calon mahasiswa ini untuk mendapatkan betul, jadi untuk beasiswanya pun ada 2 gitu ya. Kita sama beasiswa tidak berprestasi, betul beasiswa unggulan ya. PBU itu program beasiswa unggulan, PB2ATM itu program beasiswa berprestasi dan tidak mampu gitu ya. Jadi kalau yang dia mampu nih tapi dia pinter, dia tetap bisa potensi dapat beasiswa gitu ya. Dari mana program unggulan? Dia mampu, dia tidak mampu tapi pinter gitu ya. Dia juga bisa nih masuk ke PB2ATM gitu. Seleksinya bagaimana? Kalau beasiswa itu TPA dan wawancara. Pokoknya yang paling legit adalah di kelas unggulan. Nah ketika dia masuk ke beasiswa terus pengen masuk ke skema unggulan. Bisa, tapi harus tes lagi nih yang ketiga yaitu FGD tadi. Fokus group discussion tadi ya. Oke. Nah ini tadi kan ngomong-ngomong ada soal UKT yang satu nih ya. Berarti ini ada UKT ya. Mungkin ini juga Tribuners bertanya ini biaya terkait dengan biaya kuliah yang di LPP ini mungkin kisarannya dari berapa sampai berapa ini Pak? Oke. Untuk UKT kita UKT 1 itu yang beasiswa tadi ya. Itu D3 itu 3,5 juta ya. D4-nya adalah 4 juta. Gitu ya. Kemudian terus untuk yang di UKT 2-nya itu D3-nya adalah 7 juta, D4-nya adalah 7,5, terus nanti nambah 500 terus sampai di UKT 4 nanti gitu. Tapi rata-rata mereka kalau program reguler itu masuk di UKT 2 ya Bu ya. Di D3-nya itu 7 juta, D4 7,5 gitu. Ya. Dan saya sering katakan sebenarnya kita itu pengen mengembalikan sih Mbak bagaimana Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia itu kan agraris ya. Harusnya perkebunan gitu loh kalau kita ngomong Indonesia, bukan yang lain gitu. Nah ini ketika saya masuk ke sekolah-sekolah juga pengen mengembalikan itu tuh. Tapi ironinya adalah nggak pernah tuh Fakultas Pertanian passing grade-nya mengalahkan kedokteran ya Bu ya. Nggak pernah tuh Fakultas Pertanian passing grade-nya mengalahkan teknik gitu ya. Padahal kalau kita ngomong Indonesia agraris loh gitu. 3,5 abad kita dijajah, apa yang diambil? Perkebunan kok. Gitu ya. Nah itulah itu peran serta kita sekarang dengan kita mengganti industri untuk tadi ya revolusi tadi ya. Hei kamu tuh anak Indonesia loh, perkebunan harus yang kamu pegang. Ya, itu. Sehingga jangan takut masalah serapan tenaga kerja karena peluangnya sangat besar sekali. Gitu. Apalagi tadi juga kayak program yang unggulan tadi
Dijamin, sangat dijamin, begitu ya? Betul. Artinya tadi saya ketika Mbak tadi tanya masalah anggaran berapa per semesternya, ya don't worry gitu. Kamu ketika masuk industri close case itu belum ada setahun, gitu.